Hamba-hamba Allah yang dimuliakan jemaah subuh, para hadirin, para sesepuh, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini memasuki Ramadan yang ke-25. Alhamdulillah, tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Bukan puisi perpisahan yang harus kita tulis, bukan kesedihan atau ratapan, tetapi kita harus bertanya tentang apa yang sudah kita persembahkan untuk Ramadan ini, tentang apa hal-hal yang mungkin kita bisa perbuat untuk menghabiskan momen yang penuh keberkahan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita di penghujung Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita taufik dan hidayah kaum muslimin Allah yang muliakan, sehingga Allah taala angkat kesulitan kita di Ramadan ini. Amin. Dan Allah taala tentunya berikan kepada kita senantiasa istiqomah setelah Ramadan, dan juga taufik dan hidayahnya sampai hari akhir kita di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Setelah memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah taala limpahkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan beliaulah Islam sampai ke negeri kita. Islam menyuburkan dan memberkahi tanah kita. Islam menghidupkan hati kita. Kita mendapati iman berada di dalam dada kita. Salah satu bukti adanya keimanan, bahagianya kita bersama Ramadan, dan kesedihan yang alami muncul ketika Ramadan itu sudah menjelang detik-detik akhir. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita, kepada keluarganya, sahabatnya, sahabiatnya, tabi'in, tabi'ah, tabi'ah, serta ulama penerusnya hingga akhir zaman. Amin. Berbahagia sekali simpuring ngisi di majelis dia anu kedua kalinya undangan di Ustaz Sandi Hafizahullah. Jadi si abdi di dia ngawulan karena kemarin ngisi ceramah sanes wawantunan dia sesepuh sadayana, tapi di request diminta ke beliau untuk menyampaikan tema infak fisabilillah agar menarik dipoles sedikit ya. Shadaqatun zariyah. Tema kita pagi ini adalah shadaqatun zariyah, sebuah seni untuk atau agar usia amal kita lebih panjang daripada usia umur kita. Setiap umat di muka bumi ini diberikan usia yang berbeda-beda. Nabi Adam alaihissalam Allah Ta'ala berikan waktu selama 1000 tahun hidup di muka bumi. Nabi Idris alaihissalam itu sekitar 900 tahun. Nabi Nuh 800 tahun alaihissalam. Dan terus begitu ya, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya berapa? 63 tahun. Kaum muslimin. Nabi Adam alaihissalam dahulu usianya 1000 tahun, tinggi badannya itu 30 sampai 35 meter. Tinggi sekali ya. Pohon kelapa itu berapa meter? Maka jangan heran kalau sekarang ditemukan fosil-fosil ya kan, ditemukan tulang belulang dari peradaban purba, meskipun sejarah kemudian membelokkannya. Katanya manusia pertama itu Homo sapiens, padahal manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam.
Dan manusia pertama bukan kerana, tetapi seorang nabi yang mulia. Allah Ta'ala ciptakan dan sempurnakan penciptaannya. Nah, hamba Allah yang dimuliakan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, selain usianya dipersingkat, postur tubuhnya pun dikurangi dari 30 tahun menjadi kurang dari 3 meter. Ya, sampailah pada hari ini 1442 tahun tepatnya setelah Nabi hijrah. Ya. Tinggi manusia itu makin naik makin turun sebenarnya. Sampai akhir zaman itu terus mengecil dan tinggi badan kita hanya kurang dari 2 meter ya. Alhamdulillah. Ini membuat para sahabat itu bertanya kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, di masa dahulu hamba-hamba Allah itu berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Mereka sujud kepada Allah 900 tahun. Tapi umat hari ini hanya diberikan usia 60 tahun. Itu pun sakit-sakitan ya. Itu pun ngantuk sebagian besarnya ya. Sebagian besarnya kita habiskan untuk tidur. Subhanallah, betul nggak? Jadi kalau subuh masih tidur, waduh bagaimana ini? Kalau muslimin, Allah Ta'ala berikan kepada umatku, kata Nabi, 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih. Ya, bagaimanapun sehatnya, bagaimanapun makanannya, tetap usianya hanya di kisaran 60 sampai 70. Perlu kalkulator, kita tahu usia kita kan. Saya Ustaz lebih dari 70 tahun ini, alhamdulillah itu bonus. Semua manusia diberikan hanya hanya 4 fase. Manusia hanya diberikan masa hidup hanya 4 fase hadirin. Fase yang pertama adalah 20 tahun. Itu adalah fase main-main. Fase ulin. TK, pakmud, belajar sambil bermain. Banyak mainnya daripada belajarnya. Banyak jajannya daripada nabungnya. Fase bermain 20 tahun itu sudah kita lalui. Alhamdulillah. Lalu masuk ke fase yang kedua, itu 20 tahun juga. Itu adalah fase pendewasaan, di mana kita mempersiapkan fase berikutnya. Yang menggetarkan hati sebetulnya. 20 tahun kemudian, itu adalah waktu untuk manusia agar dia dewasa. Setelah mencapai fase yang kedua, manusia memasuki fase yang ketiga. Fase yang ketiga, kira-kira fase apa ini? Fase persiapan. Kira-kira menuju kemana ya? Menuju istana apa astana? Astana. Fase yang ketiga adalah fase persiapan. Matahari telah tergelincir, senja telah menjelang. Sebentar lagi kalau sudah senja, kira-kira malam apa pagi lagi? Remaja lagi atau sudah sembuh ya, sudah sembuh. Jarang yang diberikan fase yang keempat hadirin. Fase yang keempat fase apa itu? Ya, fase tadi, fase bonus ya. Kalau belum selesai persiapannya, kita mulai mengemas-ngemas. Ya kaum muslimin, sirine sudah berbunyi, imsak sudah apa? Sudah nahyan. Ya, sebentar lagi azan subuh. Subhanallah. Pertanyaannya kaum muslimin, sudahkah kita dewasa hari ini? Karena tua tidak, usia tidak menjaminkan kedewasaan. Kadang-kadang kita dinasehati oleh anak kita ya. Hari ini zaman pandemi ya kan, tarawih di rumah dikoreksi sama anak kita. Bacaan Quran kita baru sadar, oh ya dulu bacaannya kurang benar. Begitu ya kaum muslimin.
Subhanallah, ya, tua tidak menjamin kedewasaan. Sudahkah kita punya persiapan untuk hari yang abadi nanti? Kalau ditanya siap mati belum? Gimana jawabannya? Belum, berapa tahun lagi? Kita pun nggak bisa menjawab, entah. Ya, hamba Allah. Bagaimana caranya agar usia amal kita lebih panjang daripada usia hidup kita di muka bumi ini? Nah, ini tema pagi ini yang dibingkai dalam tema sedekatun jariyah, sedekah yang mengalirkan pahala terus menerus sampai kita dikubur. Kenapa kita perlu materi ini? Hamba Allah yang dimuliakan, saya bawa kopi ini, ambil sama air putih ya. Ini bukan ngebatalan ya. Anggema tolong dicoba saja. Ini adalah untuk menghilangkan ngantuk ya, untuk menghilangkan ngantuk. Ini apa kira-kira? Air apa? Ya. Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Dan setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Lalu Allah tiupkan ke dalamnya ruh yang juga fitrah, suci dari Allah Ta'ala. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tiupkan ke dalam kalbu manusia itu semangat untuk bertakwa dan fujur. Ini adalah hawa nafsu. Ya, manusia itu tercipta dari apa? Dari tanah dan air, betul ya? Dari tanah dan air. Lengkapnya 70%-nya air, ya, 30%-nya tanah. Lalu Allah Ta'ala perjalankan manusia di muka bumi, itu tujuannya adalah untuk apa? Ya, untuk persiapan menuju alam akhirat. Namun karena sesuatu hal, karena nafsu, ya, karena manusia itu diuji oleh nafsunya, maka kehidupannya ya tidak lagi suci bersih, ya. Maka di masa pendewasaan itulah, di masa persiapan itu biasanya manusia telah mulai sadar bahwa dirinya ini telah begitu kotor sehingga tidak bisa lagi menangis di dalam sholatnya, ya. Tidak bisa bertaubat hamba Allah, ya. Taubat itu memang mudah, kita beristighfar, tetapi stempelnya adalah air mata. Bukti kesembuhannya kalau kita bikin proposal, ya, mengajukan dana atau sesuatu, maka kita buat berlembar-lembar rapi, tapi tidak sah kalau tidak diberikan cat basah. Gitu, ya, kurang lebihnya gitu. Maka kaum muslimin, betul ya, kita menyadari hidup kita kok kotor. Lalu kemudian bagaimana membersihkan gelas ini kaum muslimin? Sementara waktu sebentar lagi habis. Tinggal berapa tadi? 20 tahun ya terakhir ya. Atau mungkin sudah memasuki fase bonus tadi ya. Nah, sudah penuh tapi belum sudah bersih. Maka kita perlu mencari sesuatu yang akan membeningkan kembali jiwa kita, batin kita, basirah batin kita itu harus bening agar kita bisa melihat akhirat dengan jelas. Karena manusia itu, ya, hamba Allah yang dimuliakan, tidak diciptakan untuk menguasai muka bumi ini, tidak diciptakan untuk menggenggam dan memiliki bumi ini, tapi diciptakan untuk melewatinya, diuji dan kemudian dihisab. Mari perhatikan, katakanlah ini adalah kebaikan yang kita kemudian targetkan dalam 20 tahun ke depan, ya. Lalu kemudian kita mulai melakukannya dengan istiqomah, maka kemudian diperhatikan ya, air ini kemudian kita tuangkan. Tujuannya apa kira-kira ini? Membersihkan atau membeningkan. Ya. Lihat ya, kemudian setelah penuh ternyata belum bersih. Kumaha Bapak Ibu sekalian, umpamanya keadaan diri kita itu begini, ya. Dibersihinnya di mana nanti kalau sudah wafat? Di mana? Wah ya Bapak sekalian. Habislah usia kita, habislah masa kita, kemudian air kita belum bening. Kesempatan amal sudah habis. Apa yang harus dilakukan kaum muslimin? Kita memerlukan amal soleh yang terus mengalir ketika kita telah
telah wafat, betul tidak? Kita memerlukan mata air yang terus mengalir, kaum muslimin. Sehingga meskipun sudah wafat, kita bisa sholat. Meskipun sudah wafat, kita bisa mengisi ceramah. Kita bisa mengaji Quran. Lalu pertanyaannya bagaimana, kaum muslimin? Ya, ini adalah materi kita pagi ini. Pertanyaan sebelum dimulai, jazakallah. Kira-kira kaum muslimin mau nggak gelas ini bening kembali? Coba angkat tangan yang mau ibu-ibu. Mau semua ya, setuju ya. Ini bukan untuk diminum ya. Subhanallah. Rasulullah SAW ini mulai serius. Ini Kang Yaman di sana pilih kak. Rasulullah SAW bersabda, kaum muslimin, saat rezeki manusia habis, maka datanglah ajal. Jadi terbaliknya, ajalnya datang, rezekinya habis, nggak kebalik. Saatnya rezeki manusia habis, datanglah ajalnya. Maka ketika ajalnya tiba, kata Nabi, terputuslah seluruh urusan, ya, seluruh urusannya, ya, tanah, jabatan, rumah, bahkan istri yang tercinta, anak-anak, ya, semuanya akan meninggalkan kita. Ibu setia nggak sama suami? Sayang nggak sama suami? Tapi kalau sudah dikubur, ditungguin nggak di sana? Berapa lama ibu nunggu dikuburnya di situ? Berapa lama? Seberapa hari di situ ibu? Seharian ya. Habis itu siapapun yang mencintai Anda, ya, kaum muslimin, ketika gelap tiba, mereka akan meninggalkan kubur Anda. Dia akan berpikir yang lain-lain nantinya. Meskipun sayangnya kuat. Nah, kaum muslimin, ketika derak langkah itu menjauh, ya, ketika langkah itu menjauh sampai tidak terdengar lagi dan hilang, hampir hilang, maka mayat itu bangun, sampailah lagi ruhnya. Ini perjalanannya panjang sebenarnya. Kalau diceritain terlalu panjang nanti sampai jam 10 nanti, sayang ya. Kaum muslimin, akhirnya lalu mayat itu bangun. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, setiap orang yang mati itu kaget, terkejut bahasa orang mengetuk gitu ya. Kaget kok tiba-tiba nges maut. Bapak Ibu pernah mimpi maut? Meski itu udah nih, alhamdulillah masih hidup. Kan gitu ya. Kayaknya tuh bisa istighfar, memang sudah di situ, nggak balik lagi. Seperti orang yang terbangun dari mimpi panjangnya, kata Ali. Lalu kemudian dia memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Dan dia meminta dua hal, kaum muslimin, perlu dicatat. Yang pertama, dia minta untuk sholat. Dalam ayat lain dia minta untuk bersedekah. Coba cari ayatnya ya, nanti cari ya. Jangan dibaca aja, tapi dicari makna-maknanya. Dia minta sholat, dia minta sedekah. Ini sejalan dengan surah Al-Baqarah ayat kedua dan 3. Baik, sebelum masuk ke situ, diulang lagi. Orang yang mati tadi bagaimana keadaannya? Dia terkejut, kaget, sudah wafat. Jadi kalau mati Pak, kalau misalnya insya Allah ya ini benar begitu. Kalau nggak percaya, buktikan nanti. Ketika kita wafat, kita itu nggak sadar bahwa kita sedang diambil, tidak sadar, sadarnya sakit aja. Kata orang sakaratul maut, orang-orang ngajiin kita, ya. Lalu kita tertidur, lalu kita bangun lagi di alam barzah. Subhanallah, ya. Maka di situ terkaget, seperti orang itu baru terbangun dari tidur yang panjang. Artinya kehidupan dunia itu seperti mimpi, dan dia baru bangun memasuki alam lain, kenyataan yang baru. Lalu dia berharap kembali lagi kepada cerita alam dunia. Bisa dipahami insya Allah ya. Soal sakedat kurang kuis salah sakedat. Pilih tunduk deh. Bangkosan cekap insya Allah. Bapak Ibu, dulu kita dari alam mana dulu? Alam ruh dulu apa alam rahim dulu? Nah, lalu alam dunia. Nanti masuk alam apa?
alam barzah. Alam barzah kemudian masuk ke nunggu hari kiamat. Di situ ada alam mahsyar, lalu hari hisab, mizan, lalu surga atau neraka kita. Baik, sekarang alam dunia nyata apa tidak? Nyata ya. Alam rahim tinggal cerita. Kayaknya nggak ngantuk tapi salah jawabannya. Ya, maksudnya ya, jebak kaum muslimin. Alam rahim itu tinggal cerita. Alam ruh tinggal cerita. Alam akhirat masih cerita, betul? Dunia adalah fakta, sangat fakta dunia, nyata pisan. Akhirat masih cerita. Bapak Ibu ningali akhirat nyata apa cerita sih? Cerita apa fakta? Cerita. Ayo, jangan kayak Rocky Gerung ya, dia orang kafir. Saya beda nih. Kisahnya beda. Akhirat itu kaum muslimin hari ini baru masih cerita. Ketika kita masuk, maka kita melihat menjadi nyata, dan alam-alam yang sudah kita lewati itu menjadi cerita. Betul ya? Saat ini akhirat itu nyata sekali. Nah, kaum muslimin, kalau kita beriman kepada Allah, maka mata kita melihat akhirat itu di pelupuk mata, nyata di depan. Sehingga saat koropang tadi lewat, yang terpikirkan itu adalah lembaran terbesar, terbagus, bukan yang terkumal dan terkecil. Nanti Pak Haji diceknya, isinya itu 2.000-an atau 100.000-an ya. Itu akidah orang sini. Akidah orang sini melihat akhirat. Nanti mudah-mudahan berubah ya muslimin. Baik. Kemudian kita lanjutkan, hamba Allah yang dimuliakan. Bagi yang belum nangis harus sampai nangis ya. Harus sampai nangis. Jangan saya sendirian yang nangis ya. Kaum muslimin, ketika ajal tiba, kemudian terputus seluruh urusan kecuali 3 hal kata Nabi. Bisa disebutkan yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sadaqatun jariyah. Bahasa Sundanya amal jariyah. Bukan jarian ya, jariyah. Amal jariyah. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Ini sebentar, udah punya belum nih? Salah satu saja. Ilmu yang bermanfaat artinya pengetahuan kita dari Allah Ta'ala yang sudah kita amalkan, lalu kita ajarkan dan orang melakukan itu. Misalkan ibu-ibu yang harus dan ibu-ibunya ibu-ibu. Ibu-ibu saha anu ngajarkeun Al-Fatihah ka putrana atau putri? Saha? Guru ngaosna. Teu salahnya. Padahal anak kita baca Al-Fatihah itu sehari berapa kali? Minimal 17 kali aja. 17 kali ya, 17 rakaat sehari semalam. Kita nggak pernah hitung karena memang nggak pernah merasa perlu ya. 17 kali anak kita baca Al-Fatihah, pahalanya ke siapa? Gurunya. Kan yang ngajarin gurunya. Kan orang tua ngasih makan Ustaz. Ya, lebih baik kita yang ngajarin kan, pahala ngasih makan, pahala ngajarin juga, betul? Nah, jangan berikan Al-Fatihah kepada guru ngaji, ya. Dia mendapatkan kebaikan yang banyak dari Al-Fatihah yang diajarkan. Itu contoh ilmu yang bermanfaat. Hamba Allah. Hari ini kita cuap-cuap, ngumpul-ngumpul di sini, tiba-tiba pulang ke rumah tergerak hatinya. Oh iya, tanah saya terlalu luas ya. Kalau dibawa ke akhirat kayaknya berat. Jangankan bawa tanah, nggak bawa pun kagencet mungkin. Aduh sih kagencet rumah ya cara. Makanya sahur Nabi, nanti kubur itu mendekat, merapat ya. Sampai tulang punggung itu menyatu dengan tulang dada. Ah sieun kurang infakeun tanah teh 1 meter 2 meter. 100-200 meter. Kan ayo gitu nya kamu masjid, kamu pondok Quran. Quran memang teu ahli dakwah, teu ahli baca Quran, tetapi di tanah kita harapannya muncullah orang-orang yang belajar Quran, kita kebagian pahalanya. Itu contoh ilmu yang bermanfaat. Anu kedua Bapak Ibu sadayana, sadaqatun jariyah.
Sadaqatun jariyah ayat 7. Ayat oke menyebat 10. Ayat riwayat anu 10 ayat 7. Nu babi dicana ieu adalah riwayat Muslim. Ada 7 amal jariyah, ada 7 kebaikan yang kita lakukan, pahalanya akan terus mengalir sampai kita ke akhirat. Kaum muslimin, yang pertama kata Nabi adalah membangun masjid. Sesiapa yang membangun masjid di dunia, Allah bangunkan istana di surga. Istana di surga. Sebesar apa masjid di dunia, sebesar itulah istananya. Ya, kaum muslimin, istana yang abadi, abadan abada, tidak kena tsunami, tidak kena gempa, moal tahiyangeun, moal karatan, moal roboh. Ya, abadan abada, abadi tidak ada akhir. Meskipun sebesar sangkar burung kata Nabi. Jadi kalau bangun masjidnya kecil banget gitu ya, sebesar apa? Musola mungkin ya. Sangkar burung, jangan mikir burung piit ya. Mungkin burung unta yang gede burung unta itu ya. Ya, maksudnya itu meskipun hanya satu tempat sujud di situ, maka itu akan menjadi istana di surga. Masya Allah. Pertanyaannya, sudahkah bangun masjid? Ini kalau belum terus nanti bahaya ini ya. Ada 7 pertanyaan ya, 7 pertanyaan. Yang kedua, menggali sumur, mengalirkan mata air yang berikutnya, yang ketiga ya, mengalirkan sungai untuk kehidupan, menggali sumur kaum muslimin ya. Ada kisahnya seorang wanita tua di zaman jahiliyah. Wanita tua ini pekerjaannya kalau di kita apa bahasanya? Mohon maaf ya, pelacur. Sudah tua, pekerjaannya menjajakan dirinya ya. Subhanallah, dan dia ini sedang berjalan di sebuah tempat menuju sebuah kota. Kemudian dia kehausan. Zaman itu belum ada Indomaret, Alfamart ya, belum ada warung. Dan kemudian kaum muslimin, lalu dia tidak, perbekalan airnya habis, lalu dia mencari mata air ya. Lalu didapati sumur-sumur telah kering. Ada satu sumur yang sangat dalam dan itu airnya ada di dalam. Maka dia turun ya, meniti apa itu? Titian. Sampailah di bawah dia minum, kata Nabi. Ini Sahih Bukhari. Artinya cerita ini pasti dan jelas dari Nabi SAW. Maka sesampainya di bawah dia minum sebanyak-banyaknya, lalu dia naik ke atas. Sesampainya di atas ada anjing lagi menjulurkan lidahnya kehausan. Maka kemudian wanita ini mengatakan, kalau dia tidak minum, pasti dia akan mati seperti saya tadi. Tapi Allah berikan saya tangan ya di atas, kaki di bawah. Kalau anjing tangan dan kakinya di bawah. Kalau turun sumur bisa nggak? Bisa, tapi nggak bisa naik lagi kan? Makanya dia bilang, kasihan anjing ini, dia gigit sepatunya ya, dengan giginya lalu dia turun. Lalu dia isi penuh sepatunya itu, lalu dia naik lagi ke atas, diberikan air itu kepada anjing tadi. Anjing itu minum sangat dahaganya, dia melepaskan dahaganya, dan anjing itu bahagia. Setelah minum kira-kira anjing bilang makasih nggak? Enggak ya? Ya pergi begitu saja. Wanita juga ini pergi, ceritanya selesai. Tetapi dengan satu amal soleh itu Allah Ta'ala tersenyum dengan kerahmatannya. Allah Ta'ala senang dengan ibadahnya ini. Maka dia kemudian dihapuskan seluruh keburukan. Ada hal yang lebih buruk dari belajar misalnya di kampung? Tidak ada ya? Dihapuskan seluruh kebaikan, keburukannya, dan dia memasuki surga Allah Ta'ala. Baik, ini Sahih Bukhari. Kemudian para sahabat, para ulama menafsirkan hadis ini, bagaimana bisa seperti ini. Dan di antara mereka mengatakan, wanita ini beramal dengan ikhlas. Ya kumaha teu ikhlas pada ngasih sesuatu kepada makhluk bernama anjing yang tidak bisa mengucapkan terima kasih. Anjing gak bakal bilang ke teman-temannya, aku tadi diberikan sesuatu, untuk posting di Facebook ya. Enggak ya, dia tidak akan bikin vlog ya kan, sehingga amal wanita ini terbuka ya, tidak. Masya Allah. Dan kaum muslimin ya, jangan kita berpikir, oh nanti pulang dari sini saya bikin susu yang hangat, yang kental untuk anjing, semoga saya masuk surga. Bukan begitu ya.
Yang diberikan itu air yang biasa, bahkan air mentah, tetapi dia ikhlas. Ikhlas itu intinya tidak mengharap kembalian dari manusia. Ya, Masya Allah. Berikutnya ada juga yang menjelaskan bahwasannya wanita ini tidak melakukan dosa lagi setelah beliau melakukan ini lalu Allah Ta'ala wafatkan. Nah, coba sekarang kaum muslimin yang sudah masuk fase bonus, ada cara tercepat agar kita bisa memiliki amal soleh yang bisa memasukkan kita ke surga. Kata Nabi, ketika Allah menyayangi seseorang, maka dia akan berikan rasa manis di sisa hidupnya. Di akhir-akhir hidupnya itu dia menjadi orang yang taat kepada Allah. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang taat kepada Allah. Jadi menggali sumur. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu pernah membeli sumur di Madinah milik Yahudi. Ya. Maka kemudian sumur itu diwakafkan, singkat cerita, diwakafkan kepada kaum muslimin. Ya. Apa yang terjadi sampai hari ini sumur itu masih ada di Madinah. Ya, pemerintah Saudi kemudian membangunkan kebun, ya, dan dari kebun itu dikelola, ya, rumahnya dijual jadi sekolah, jadi gedung. Kalau Bapak Ibu umroh nanti haji, semoga Allah panggil kita ke Baitullah, ya. Di sana ada gedung yang besar namanya The Building of Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, di Saudi ada rekening tertua di dunia atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, yang sampai hari ini terus produktif. Utsman bin Affan sedekahnya berapa tahun lalu? 1400-an tahun silam, tetapi pahalanya terus mengalir kepada beliau di dalam kubur. Yang pertama membangun masjid. Masjid mengalirkan pahala enggak kaum muslimin? Mengalirkan pahala. Setiap orang yang sholat di sana kita mendapatkan pahala. Misalkan besok kita wafat, kita nitip satu sejadah di masjid misalkan. Maka orang ini sholat di atas sejadahnya, maka dia mendapatkan pahala sholat subuhnya kalau dia subuh. Jadi kalau udah mati kita nggak bisa sholat subuh, ya. Maka kemudian amal soleh kita lah yang akan mengalirkan kebaikan dan keberkahan. Masya Allah. Ya. Membangun masjid yang pertama, yang kedua menggali sumur, mengalirkan air. Yang keempat hamba Allah, ya, hamba Allah yang dimuliakan, menanam kurma. Kalau di Indonesia mungkin nggak ada, ya, jambu air, sawo, buah-buahan. Yang nanti setelah kita wafat itu ada yang mengambil buah itu dan memakannya. Masya Allah, ya. Yang berikutnya, iya mah kucalo oke kamu kan, ya, kaum muslimin. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah berpahala ngasih minum kepada anjing? Nabi menegaskan, sesungguhnya membasahi lambung makhluk yang bernyawa itu berpahala. Luar biasa. Ada semut, sirup, bagusnya, sok karena gula, ya. Umah ibu-ibu tamu sirup. Sepakat disiram, ya, bagusnya. Haram membunuh hewan dengan api, jangan dikasih air panas. Ya. Ya Allah, dosa ya. Ada kisah seorang ibu pedagang nasi bungkus di Jakarta. Kisahnya sorry, benar kisahnya. Ibu dagang nasi bungkus di Jakarta. Nah, kemudian setelah dagangannya siap, dia dagang di tepi jalan begitu, dia taburkan gula di di samping dagangannya. Kemudian ada orang yang melihat, ibu kenapa taburkan gula? Saya sedang sedekah sama semut-semut di sini. Dan saya sudah lakukan ini 20 tahun. Saya sudah lakukan ini berapa? 20 tahun. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berkahi dagangan saya. Anak saya sudah kuliah. Yang satu di luar negeri, yang satu sudah jadi hafiz Quran. Sedekah kepada apa tadi? Semut. Ya, kamu sini ya. Lihat, membasahi lambung makhluk yang bernyawa. Bisa nggak, Ustaz Nay, saya sedekah kepada calon bulan kalau begitu. Niatin. Niatkan. Jangan tanam pohon lalu kita mengatakan ini pohonku, kamu nggak berhak memetiknya. Sedekahkan ketika kita menanamnya. Hal jazarul ihsan ila ihsan. Tidak ada kebaikan
Tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan pula. Nanti buah-buah yang dimakan binatang, orang-orang yang lewat itu akan datang ke rumah dalam bentuk keberkahan yang luar biasa. Buah di rumah kita tidak habis-habis. Bapak Ibu pernah umrah ya, alhamdulillah, yang sudah umrah haji. Di sana di Makkah itu sangat berlimpah ruah buah-buahan, padahal nggak ada pohon satu pun di situ. Ya, air melimpah ruah padahal nggak ada sungai di situ. Di Indonesia baca klik ya, padahal kita tanah air yang subur banyak buah. Banyak cara. Lanjutin ya, yang keempat menanam apa tadi? Kurma. Ulang lagi, yang pertama apa? Bangun masjid. Membangun masjid. Yang kedua? Menggali sumur. Yang ketiga? Mengalirkan air. Mengalirkan air. Sunan Wali Songo dulu mengislamkan Pulau Jawa dalam 50 tahun, Bapak Ibu. Cepat ya. Mengislamkan Pulau Jawa dalam 50 tahun. Metode dakwah yang dia gunakan adalah mengalirkan air, membuat bendungan yang bermanfaat untuk masyarakat. Masya Allah, tabarakallah ya. Selanjutnya, yang keempat apa? Menanam kurma. Yang kelima, biar dipercepat ya, membagikan mushaf Al-Quran. Boleh pinjam nggak? Mushaf Al-Quran. Kayak sanambut Quran. Ya, membagikan mushaf Al-Quran. Seseorang, Anda nggak baca Quran nih, tapi Anda memberikan Al-Quran kepada seseorang sebagai hadiah. Lalu anak itu membaca Al-Quran ya. Dia buka, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Lalu dia ngantuk lalu tidur. Selesai. Dapat pahala enggak? Alif Lam Mimnya saja 30 pahala dan keberkahan. Kalau di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Kalau di bulan puasa 10 sampai 700 kali lipat. Kalau bulan Ramadan di atas 700 kali lipat. 30 kali 700 sudah susah ngitungnya. Apalagi kalau dia baca seluruh Al-Baqarah, berapa huruf itu? Kaum muslimin. Maka orang yang bersedekah Quran ini, nggak tahu siapa dulu yang sedekah ini, baru saja dapat pahala yang sangat banyak. Sedangkan harga Quran tidak terlalu berapa? Apa bisa sedekah di Masjidil Haram dilipat gandakannya banyak. Karena setiap pahala di sana dikali 100.000. Luar biasa ya. Nah, itu boleh berumrah ke sedekah Qurannya. Itu apa? Ya, setelah tahu kita lakukan. Kalau ada yang umrah titip, iya Pak titip di sana 250.000 ya Quran yang boleh masuk ke Masjidil Haram. Mohon ayah anu 60, ayah nu biasa, ayah nu mushaf usmani, anu ayah cakna yang gak bakal dikeluarin dari masjid sampai kapan saja kecuali gak rusak itu berkisar 50 ya sampai 250 itu. Ayat 10 ya. Nah, kaum muslimin, maka pahala Al-Qur'an di Masjidil Haram itu akan terus mengalir kepada kita. Itu adalah orang yang cerdas. Sehingga setelah dia wafat, ya pahalanya terus mengalir. Yang ke berapa sekarang? Yang keenam, ilmu yang bermanfaat tadi. Yang ketujuh adalah anak soleh yang mendoakan. Maka ajari anak kita doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ajarin dia begitu dan kita lakukan kepada orang tua kita agar anak kita mendoakan kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kita setidaknya satu saja pohon jariyah yang akan mengalirkan pahala kebaikan sehingga gelas kita menjadi suci kembali. Dan semoga dari kajian pagi ini terlahir satu niat. Ada niat yang berniat sekarang? Ada ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya ketika seseorang itu terlintas untuk berdoa,
Allah ingin mengabulkan doanya. Sesungguhnya ketika seseorang itu terlintas, terilhami di hatinya ingin bertaubat, Allah ingin mengampuninya. Ya, dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, ketika seseorang berniat melakukan satu kebaikan, Allah Ta'ala berikan, catatkan satu kebaikan sebelum dia melakukannya. Kalau dia melakukannya, dia mendapatkan 2 kebaikan. Kalau dia tidak melakukannya, tidak tercatat dosa. Kalau seseorang melakukan niat keburukan, maka tidak dicatatkan 1 dosa. Kalau dilakukan, dicatatkan 1 dosa. Kalau dibatalkan, dia mendapatkan 1 pahala. Ya, realisasikan apa yang diniatkannya. Ya, semoga Allah pahalai, Allah berkahi pahala daripada amal tersebut, dan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan beruntung. Yang terakhir, hamba Allah, ini bosan kan? Ya, insyaallah. Tapi bapak mau kerja kan ya? Apa enggak juga nih? Kaum muslimin, satu nasihat terakhir, ya. Itu yang ayat yang dibacakan tadi. Ya, alif lam mim kita tidak terlatih. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan, petunjuk menuju kemana? Ke surga, karena kita ini penduduk surga dulunya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa menuju surga. Ayat berikutnya menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu atau orang yang akan mendapat petunjuk itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, wa yuqimuna shalah. Lalu karena keimanannya itu dia mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kemudian dia berinfak untuk merealisasikan keimanannya. Jadi orang beriman infaknya akan 100.000. Orang yang imannya lemah akan 2.000 rupiah. Orang yang ngantuk nggak kelihatan, ada korobak lewat. Kaum muslimin. Nah, kalau Ustaz jangan begitu, atau saya mah jangankan sedekah untuk makan aja susah, bagaimana? Kaum muslimin, ya, belajar sedekah dari yang terkecil dulu. Ya, dari terkecil dulu Allah akan berkahi. Ramadan ini kita sedekah 2.000, mungkin Ramadan depan 20.000. Ya, iya, amin ya. Ramadan berapa hari lagi sedekah ya, meskipun hanya 2.000. Niatin ya Rob, hamba hanya punya segini ya Rob, tapi jangan bohong sama Allah. Ya. Hari ini 20.000, tahun depan bisa jadi 200.000. Kalau hari ini 200.000, Anda lihat ya, setahun kemudian akan tumbuh, mungkin menjadi 2 juta, mungkin jadi 20 juta rupiah. Ya, orang yang berinfak 20 juta rupiah tidak bisa melakukan itu kecuali dengan iman. Dia yakin bahwa yang dia infakkan itu tidak mengurangi hartanya. Dia yakin bahwa hartanya itu dikirim kemana? Ke akhirat untuk dia kelak. Ya, barakallahu fi ahlikum wa malikum wa amalikum wa hayatikum. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga hamba Allah yang muliakan Allah Ta'ala anugerahkan kita al-lail al-qadar, malam qadar, ya, agar terlipat gandakan pahala-pahala. Sebentar, malam Lailatul Qadar itu tambahannya itu jatuh 10 hari terakhir, pendapat yang kuat, dan di malam-malam ganjil. Ibnu Rajab itu berpendapat